Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat untuk seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, kata izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita kembali bertemu bersama. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam mendapat kesunahnya yang di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka penyakit dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kalanya penyakit dikarenakan fitrah, yang pengobatannya pun secara fitrah, seperti penyakit lapar kemudian diobati dengan makan, penyakit haus diobati dengan minum, kemudian kelelahan diobati dengan istirahat, ngantuk dengan tidur, dan seterusnya. Kemudian juga penyakit al-mizaj, ya. Di antaranya adalah penyakit mutasabihat, penyakit yang merubah karakteristiknya. Karena yang namanya tabiat yang sesuai dengan fitrah adalah ciri manusia yang sehat. Manakala dia keluar dari keseimbangannya atau keluar dari tabiatnya, maka ini otomatis disebut sebagai sakit dalam pengobatan klasik. Dan tabiat itu sendiri ada dua, ini tabiat bawaan dan tabiat kebiasaan. Ya, tabiat bawaan dan tabiat kebiasaan. Terkadang penyakit ini menyerang manusia sehingga menyerang tabiatnya, baik tabiat bawaan atau tabiat kebiasaan. Dan yang menyerang itu seringnya sesuatu yang datang dari luar yang kadang-kadang tidak cocok dengan tubuh kita, adanya pergantian musim. Seluruh negeri secara umum, keumuman ini memiliki 4 musim. Kalau dia punya pagi, punya siang, punya sore, punya malam. Ya, dikarenakan pagi itu ibarat musim semi, di mana tumbuh-tumbuhan bersemi atau robi. Kemudian dari dingin, memperantari antara dingin dengan panas. Maka sifatnya lembab musim semi tersebut. Dan biasanya di dalam keseharian, dalam satu hari, atau dalam yaumiyah, dalam harian itu biasanya pagi hari, maka disebut sebagai musim semi. Adapun siang hari maka disebut sebagai musim panas. Ya. Adapun sore hari disebut sebagai musim kering dan malam hari disebut sebagai musim dingin. Dan pergantian musim ini pergantian harian yang mungkin seseorang itu bisa beradaptasi dikarenakan tabiat kebiasaannya di dalam menghadapi hari-hari. Tetapi ada kalanya seseorang itu tidak mampu menghadapi yang tabiat tersebut dadakan atau berubah. Ekstrimnya cuaca, dikarenakan bulanan. Misalkan pergantian bulan dari musim panas ke musim kering ke musim dingin ke musim lembab ke musim panas. Ini pergantian namanya. Ini namanya pergantian musim. Atau yang sering orang bilang itu paranoto mongso. Jadi penataan musim. Ya, mungkin ada musim banyak hal ya, di sekolah kita pernah diajarkan tentang cuaca, tentang musim. Ya, tetapi orang-orang negeri kita, masyarakat kita dulu itu punya perhitungan sendiri tentang musim. Ya, dan perhitungan mereka tentang musim ini tentunya berbeda dengan perhitungan musim yang orang gunakan musim tersebut untuk bercocok tanam atau untuk pengetahuan. Adapun para pengobat menggunakan musim
mengetahui 4 musim itu digunakan untuk pengobatan yang berkaitan erat dengan karakteristik. Dan setiap musim membawa angin tersendiri yang membuat seseorang tersebut terkadang tahan, terkadang tidak. Seperti contohnya misalkan adanya musim panas, tentunya dia membawa angin panas. Musim dingin tentunya dia membawa angin dingin. Musim kering dia membawa angin kering, kemudian musim lembab dia membawa angin lembab. Dan semua menunjukkan ke arah yang bagaimana kalau manusia itu tidak tahan, tidak bisa beradaptasi dikarenakan kebiasaan yang berubah, maka dia akan menjadi sakit. Dan di antara yang sering adalah ketika terjadi perubahan musim dari musim kering ke musim dingin. Banyak orang flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala, atau istilahnya masuk angin. Dan kasus seperti ini dikarenakan pertahanan tubuh, energi vital tubuh yang dipimpin langsung oleh kolbu dan disebarkan oleh paru-paru itu tidak mencukupi, itu lemahnya. Sehingga pertahanan tubuh lemah, gampang sakit, gampang masuk angin, maka timbullah flu, batuk, pilek, masuk angin, demam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka di Dapur Sehat Roja kali ini kita hendak membuat resep praktis untuk menangani gangguan karena cuaca. Flu, batuk, pilek, demam, masuk angin, atau mabuk perjalanan, atau mabuk ibu hamil gitu ya. Dan ini kita udah siapkan dengan bahan yang paling praktis. Ada kayu manis, kemudian ada jahe, kemudian ada kapulaga. Ya, 3 butir kapulaga, kemudian 1 jahe, kemudian 1 jari kayu manis. Kita siapkan air 1 gelas besar, ya, sekitar 300-an cc. Ya. Ini kita rebus airnya, kemudian kita masukkan kayu manis, kemudian kita iris jahe. Ada beberapa cara di dalam mengemas jahe ini. Ada kalanya seseorang itu jahe itu dikupas, ada kalanya tidak dikupas. Dan jahe yang dikupas dengan jahe yang tidak dikupas ini memiliki makna yang berbeda atau memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Adapun jahe di sini, kemudian kita tidak mengupas jahe, ini juga memiliki tujuan yang berbeda. Bisa juga digeprek, nggak harus diiris begini, itu bisa juga digeprek, gitu ya. Kita ambil 3 butir kapulaga, ya, dan kita pecahkan kapulaganya, dan kita masukkan, ya, dan kita aduk, dan kita besarkan apinya. Ini kita rebus. Dan bagi yang suka bisa menggunakan gula batu secukupnya, sesuai selera. Ada orang yang nggak suka manis, maka boleh menggunakan secukupnya. Jadi masing-masing itu punya tujuan ya. Di dalam memasak bahan obat itu masing-masing orang memiliki tujuan. Di antaranya ketika jahe, ini saya bedakan jahe itu menjadi tiga jenis, 3 kategori. Yang pertama adalah jahe segar. Jahe segar tadi yang saya masukkan ini, jahe segar ini memiliki sifat yang hangat, rasa yang pedas, berguna untuk mengusir masuk angin, flu, batuk, pilek, menguatkan paru-paru, meningkatkan kinerja jantung, menguatkan paru, mengatasi penyakit gatal itu ya, dikarenakan gangguan paru atau kelemahan paru-paru. Ini jahe segar. Tetapi ketika jahe itu dikeringkan, jadi jahe diiris-iris, kemudian dikeringkan sampai kering, dijemur kering, kemudian baru direbus atau diseduh. Ini sifatnya beda, dia sifatnya panas, rasanya pedas. Ini lebih condong ke arah digunakan untuk stamina. Jadi selain menghilangkan, kalau ini tidak terlalu digunakan untuk mengatasi stamina, untuk meningkatkan stamina. Tapi kalau jahe bubuk itu atau jahe kering selalu digunakan untuk mengatasi gangguan stamina, loyo, lemah, letih, lesu gitu. Adapun kalau jahe satunya jahe bakar.
Jahe bakar itu digunakan untuk masuk angin biasanya, digeprek, masukkan, rebus, kemudian untuk mengatasi masuk angin. Lah kemudian tadi saya sengaja menggunakan kulit jahe. Jahe masih digunakan, kulitnya masih digunakan. Kalau jahe itu bersifat hangat, rasanya pedas, sementara kulitnya ini bersifat dingin. Kulit jahe itu bersifat dingin. Jadi tujuannya adalah untuk pengharmonisasi. Jadi agar jahe tadi tidak terlalu panas. Ya, karena airnya sudah panas. Jahe itu tidak terlalu panas. Karakteristik jahe tidak terlalu panas sehingga bertahan kehangatannya. Makanya kenapa jahe segar disebut sebagai jahe yang bersifat hangat, karena dia biasanya disertakan dengan kulitnya. Sementara kulitnya agak dingin. Sehingga karakteristik jahe itu tidak terlalu panas tapi soft, lebih hangat. Tentunya beda dengan jahe bubuk ya. Dan juga untuk menguatkan organ hati. Kalau jahe jahe kulit jahe itu digunakan untuk menguatkan organ hati sehingga mencegah timbulnya masuk angin, flu, demam, pilek. Maka dia efektif. Sebaiknya jahenya jangan dikupas. Kalau untuk mengatasi gangguan masuk angin, mendingan diiris kemudian dimasukkan. Dan setelah mendidih, ini diangkat kemudian. Setelah mendidih, kemudian diangkat, ya. Cukup. Nah, setelah mendidih, ya, kemudian diangkat, disaring. Ya, kemudian disaring. Ini tadi sudah kita gunakan gula batu, dan gula batu ini sudah kita masukkan. Dan ini formula jahe, kemudian tadi kayu manis, kemudian kita gunakan kapulaga, di mana karakteristik jahe itu tadi sudah saya sebutkan, sifatnya hangat, bersama kulitnya itu membebaskan angin dari hati, sehingga angin yang hendak merusak darah yang ada pada hati, sehingga dia menguatkan hati. Kemudian panas pedasnya menguatkan paru dan mempertahankan energi, menormalkan energi vital jantung. Kemudian kapulaga itu bersifat hangat dan pedas, juga membuang angin, kemudian menguatkan usus sehingga membuang angin melalui bawah atau melalui atas, juga mengatasi gangguan perut atau lambung yang tidak terlalu tahan terhadap pedas. Ya, kemudian kayu manis itu sebagai pengharmonis digunakan untuk membantu kinerja jahe, meningkatkan kinerja jahe dengan kapulaga atau mengharmoniskannya, sehingga kayu manis ini menyeimbangkan rasa, kemudian juga menyeimbangkan antara tubuh dengan bahan obat, sehingga bisa diterima, bahan obat bisa diterima oleh perut dan mengharmoniskan antara organ perut dengan organ lainnya. Nah, kenapa setelah mendidih kemudian diangkat? Karena ketika mengatasi penyakit yang sifatnya di luar, ini berarti penguatannya adalah organ paru, organ di bagian dada. Selalu saya katakan bahwasanya untuk mengatasi gangguan yang dari dada ke atas, maka usahakan rebus sampai mendidih, kemudian diangkat, kemudian baru diminum, dan mengkonsumsinya itu dalam keadaan hangat. Ya, selalu mengkonsumsinya itu dalam keadaan hangat. Inilah jahe, kayu manis, dan kapulaga untuk mengatasi flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan masuk angin. Ya, dikarenakan perubahan cuaca atau dikarenakan mabok kendaraan dari dapur Sehat Roja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan semoga tentunya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sinse sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Kita kembali ke Sinse Abu Muhammad. Sinse, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengobati dan menghilangkan batuk dan flu ya. Nah, bahan-bahannya kayu manis, 1 batang kayu manis, 1 jahe, 1 butir kapulaga, dan gula batu. Benar ya, Sinse? Nah, ini Sinse pergantian musim ya, apalagi di saat ini sering ini ya, musim hujan. Itu biasanya yang sering aktivitas di luar kan seorang ayah atau kepala rumah tangga. Kemudian pada saat terserang flu dibawa ke rumah itu sering terjadi misalnya kontak dengan anak, dengan istri. Jadi seisi rumah terkena flu juga. Itu mengapa bisa demikian sih? Baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja TV AM/FM dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, sehingga di hari ini, siang hari ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampilkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Adapun kemudian daripada itu, pertanyaan yang cukup bagus, dan ini merupakan hal yang selalu menjadi pertanyaan, apakah penyakit itu menular atau tidak, kan itu ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya secara umum itu tidak ada penyakit menular. Di dalam pengobatan klasik ya, ataupun tibbun nabawi itu tidak ada istilah penyakit menular. Adapun permasalahan seperti itu terjadi, misalkan ada seorang ayah kemudian keluar, kemudian kehujanan gitu kan, karena pergantian musim. Kemudian begitu pulang terus terkena flu, karena terkadang biasanya beberapa keluarga yang kedapatan keluarganya yang lain itu kena flu, maka dia juga ketika ada orang bersin dia juga khawatir. Kekhawatirannya dia kena, yang dari benteng pertahanan tubuh yang kuat, paling tidak dia menjadi lemah 1 tahap, turun 1 tahapan kelemahannya ketika seseorang tersebut lemah. Jadi kalau mengikuti kaidahnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam Minhajul Qasidin, beliau kan menyatakan bahwasanya tubuh kita ini ada raja yang namanya kolbu. Di mana kolbu ini mendapatkan hararah, memiliki hararah yang berasal dari jiwa berasal dari ruh gitu. Dan hararah itu berasal dari itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sesuai dengan kebutuhan manusia. Semuanya diberikan seperti itu. Nah, kemudian kolbu ini laksana sebuah lentera yang kemudian menyinari semua organ dan memberikan kehangatan atau pemanasan kepada seluruh organ. Ya, maka kelemahannya ini ada 2 hal. Entah dia dihambat oleh materi. Dalam hal ini misalkan tidak adanya materi tempat berpijaknya hararah tadi. Ya, jadi hararah panas, ini kan fungsi dia, sifat ya. Kemudian dia tidak mendapatkan tempat bermukim atau tempat berpijak.
dikarenakan kekurangan rutubah, tidak adanya darah, tidak adanya saripati makanan, ya kan. Makanya kadang-kadang kan orang flu banyak makan kemudian tidur ya. Iya. Makan kenyang, anginnya keluar kemudian tidur gitu ya. Maka diharapkan ada saripati makanan yang bisa digunakan untuk tempat berpijak bagi haroro yang kemudian menjadi energi vital. Kemudian menjadi pertahanan tubuh bagian luar. Iya. Ya. Itu satu. Yang kedua adanya kelebihan. Balgom, dahak atau reak. Iya. Yang kemudian menghambat. Karena gini, tidak semua anggota keluarga yang terkena flu kemudian masuk ke rumah kena flu semua gitu. Iya. Ada kalanya gitu kan. Ada kalanya seperti itu. Dan di dalam lingkup keluarga pun ada yang kena, ada yang tidak kena. Iya. Kalau sekiranya dihukumi secara total penyakit itu menular, ya berarti dibagi-bagi dong ya. Semua kena semua. Tapi ini ternyata tidak. Artinya mereka itu di musim itu semua punya kesempatan untuk flu. Iya. Ya, atau punya peluang untuk flu. Cuman timingnya, waktunya ya kan. Semuanya di ada sebabnya, semuanya ada sebabnya. Adapun bapaknya sebabnya karena keluar rumah, kemudian Allah turunkan hujan kepada dia, kemudian turun juga penyakitnya, gitu kan. Kemudian dia pulang, menjadi sebab juga kan. Tadi ketakutan itu, atau kekhawatiran, kecemasan. Ketika orang bersin, orang hari ini aja kan kalau ada orang bersin bubar semua, ya kan. Bahkan satu musola bersin aja bubar semua. Habis bersin batuk lagi, udah selesai sudah. Habis itu hanya sakit sudah selesai, bubar semua, ya kan. Dan ini jelas, ini nggak bisa dipungkiri. Iya. Kayaknya menular gitu loh. Kayaknya bersin belum sampai, baru mau bersin aja kayaknya udah menular. Ya, ini juga satu poin, karena kolbu itu raja. Kalau dia itu punya penyakit, kalau dia itu sakit, maka sakit semua gitu kan. Hanya kurangnya haroroh sampai kepada organ, jadi organ tidak punya pertahanan tubuh. Kalau haroroh tidak sampai ke lambung, haroroh tidak sampai ke limpa, haroroh tidak sampai ke paru, haroroh tidak sampai ke hati dan seterusnya, maka terjadi kekurangan energi pada organ-organ tersebut. Dan kekurangan ini akan menyebabkan kelemahan yang terus. Itu kekurangannya. Atau tadi hambatan, dahak dan reak. Itu juga sebenarnya bukan tertular, tapi dipicu. Sebenarnya bukan ditular, tapi dipicu. Ini kayak gini. Penularan itu sebenarnya penularan tabiat sih. Sebenarnya bukan penularan penyakit. Kalau tabiat itu menular, kata Ibnu Qayyim. Ya, tapi kalau penyakit tidak. Ya. Tapi kalau tabiat itu menurut, contohnya gini, kita misalkan duduk di bus pariwisata, ya. Ada orang satu saja yang muntah, satu muntah itu, aroma kecium sampai belakangnya. Nah orang yang memang sensitif terhadap seperti itu, gua apa ini? Kayaknya nggak nyaman ini, ya kan? Kalau darurat memang kalau ada orang muntah kok ya ditengok gitu ya, ya kan? Dia ada yang muntah, begitu tengok langsung muntah. Ya kan? Makanya kadang-kadang satu bis itu ketika ada satu muntah banyak yang muntah. Bahkan boleh dibilang persentase muntahnya jadi lebih banyak. Meningkat 80% bahkan sampai 90%. Kalau sopir enggak seperti di depan. Enggak bau gitu. Itu juga. Di samping itu dia udah terbiasa. Beda dengan kendaraan yang memang terbuka semua. Atau motor misalkan ya. Atau ini. Makanya orang naik motor itu tidak terkungkung. Anginnya tidak itu aja. Misalkan dari Jogja ke Jakarta pun ya anginnya dia menghirup angin dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Jadi kenal semua, jadi nggak ada masalah. Justru yang makanya kadang-kadang orang salah memahami masuk anginnya yang dimaksud kami. Karena ketika seseorang berada di suatu ruangan yang tidak ada ventilasi itu pun masuk angin. Tertutup ya. Tidak ada ventilasi itu masuk angin. Contohnya itu tadi orang yang mabok kendaraan. Padahal betapa banyak orang yang duduk di angkot tapi tidak mabok. Dan orang yang duduk di mobil ber-AC, mobil pariwisata, keren, mabok. Gitu kan. Mabuknya semua. Gitu. Ini namanya penularan tabiat, bukan penyakit menular. Gitu kan. Seperti tadi ada orang, flu nih saya ketularan. Ya kan? Suami bersin-bersin. Ya kan? Hawanya begitu. Bahasa tubuhnya begitu. Ya akhirnya ya penyakit juga memenuhi persangkaan dia. Kemudian dia juga, karena dia sebenarnya sudah membekali diri dengan virus itu sudah memang berseliweran ya. Hawa udara kan bukan cuma dihirup suami, ya kan? Tapi seluruh keluarga itu sebenarnya
sudah menghirup. Tinggal timingnya kapan, waktunya itu kapan yang tepat. Maka sebenarnya tabiat yang menular, ya, bukan penyakit. bukan penyakit yang menular. Gitu. Dan rata-rata penyakit angin yang datang dari luar itu kan sebenarnya obatnya kan simpel sebenarnya. Ya kan? Hampir semuanya itu makan kenyang, mencukupi rutubah yang ada, haroroh bermukim di rutubah menjadi energi vital, kemudian mendorong keringat yang bercampur dengan angin keluar, hangat, sudah selesai kan itu ya. Pada intinya seperti itu. Jadi sesederhana itu sebenarnya mengatasi virus flu gitu ya, dan seterusnya kan. Yang sesuatu yang datang dari luar itu sebenarnya sesederhana itu. Dan orang kan banyak kegiatan, ada yang makan sup lah, ada yang minum jahe, ada yang minum bandrek, dan sebenarnya semua orang cerdas juga dalam permasalahan mengatasi musim seperti itu. Ya, kecuali karena ada juga yang, jadi tergantung kebiasaan masing-masing ya. Tabiat orang juga berbeda. Ada orang yang saya tuh kalau flu masuk angin, kalau belum dibekam belum ada. Ada saya meskipun dibekam kalau belum kerokan belum, ada juga. Pokoknya saya kerokan lah, kalau kerokan selesai sudah. Enggak, kalau saya pijit ada juga. Gitu. Kalau saya enggak, minum jahe cukup. Atau minum obat angin, mengeluarkan angin, ya, itu udah cukup. Jadi masing-masing punya kebiasaan sendiri-sendiri, yang kebiasaan itu yang diketahui oleh mereka sendiri. Jadi boleh dibilang kalau bisa saja maka penyakit menular tetap saja sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular. Akan tetapi tabiat yang menular. Nah, ini pendapat yang dianut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini pendapat yang pengobat klasik anut adalah tabiat yang menular, bukan penyakit virus tadi yang menular. Kemudian seseorang yang biasa terkena flu ini seringnya disertai dengan penyakit yang lain sih. Misalnya dia sering bersin, kemudian kepalanya pusing, kemudian merasa badan tidak enak seperti meriang seperti itu. Kemudian ada beberapa orang juga batuknya yang batuk kering tanpa dahak, kemudian yang ingusnya juga cair, ada yang kental. Itu bagaimana proses bisa seperti itu sih? Ya, ini beberapa hal ya. Artinya macam-macam flu, kemudian batuk dan pilek. Ini memang saya agak merangkum. Ada beberapa ya sebenarnya kalau dalam pengobatan klasik ini ada beberapa hal ya. Mungkin ini di sini agak banyak, mungkin saya akan meringkas sedikit saja agar tidak terlalu panjang biar sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi ada kalanya yang pertama flu ataupun batuk dikarenakan angin dan dingin. Angin yang bertiup dan hawanya dingin. Ya, kemudian tubuh kita kosong, tidak ada makanan. Ya kan? Kadang kan ini hujan nih, kita mampir dulu ke warung, makan yang panas pedas, kemudian kita berjalan. Itu kan nggak mesti masuk angin juga kan. Karena saya juga artinya pernah merasakan semuanya itu. Dari Hayam Wuruk dari Jakarta, kemudian naik motor malam hari itu jam 9 malam. Kemudian naik motor sampai ke rumah itu. Hujan deras. Kemudian nggak masuk angin ya pernah. Masuk angin ya pernah. Jangan dikira nggak terjadi. Jadi dari mana? Dari Hayam Wuruk saya naik motor. Kemudian jaketan nggak? Ya jaket, jas hujan tetap. Tapi jas hujan nggak ngaruh sebenarnya. Cuman pengaruhnya kalau pakai jas hujan itu nggak basah gitu ya. Kalau basahnya basah keringat ya. Kalau nggak pakai jas hujan itu basah gitu kan, basah kuyup. Nah, ini namanya angin dingin namanya. Jadi perjalanan tubuh kita kosong, ya kan? Karena biasanya kalau saya perjalanan pulang saya biasanya makannya itu jam 7. Habis Isya atau menjelang Isya baru makan. Nanti selesai jam 9. Jam 9 itu baru naik motor sampai ke rumah. Nah, itu kan lumayan kan. Ya sekitar 1,5 jam lah ya. Kalau atau 2 jam lah ya. Kalau lagi hujan besar kan nggak bisa ngebut kan. Ya, bisa sampai 2 jam. Kalau berangkat mungkin 1 jam. Kalau berangkat kan siang. Berangkatnya itu habis asar gitu. Karena mulai acara itu jam 5. Nah ini kan sebenarnya
Apakah harus terkena flu? Ya nggak harus. Tapi apakah kadang kena flu? Ya iya, namanya manusia kan. Sifat manusia saya kadang kena flu, kadang nggak kena flu, gitu kan. Iya. Tapi keluarga ya tetap baik-baik saja, artinya nggak terpengaruh, nggak pernah kemudian walaupun saya punya anak kecil pada waktu itu, saya bersin kemudian anak saya nular ya enggak, ya, artinya flu itu buat saya sendiri, nggak saya bagi-bagi ya. Ini namanya angin dingin, ya. Seperti perjalanan itu. Tapi kadang-kadang yang seperti itu juga nggak mempan, perjalanan seperti itu. Kadang-kadang saya di klinik hujan deras, bus siang hari, saya pulang. Iya. Yang namanya juga semua kita masa anak-anak orang ke anak kampung itu kan biasanya kalau ini kan hujan-hujanan ya. Makanya biasanya kalau kita segede ini kemudian pas hujan kita hujan-hujanan kan nggak elok kan. Ngapain nih hujan-hujan ore nggak enak. Makanya ketika di klinik hujan bus besar itu saya memang di jok motor itu ada jas hujan. Tapi saya tetap dengan senangnya itu nggak pakai hujan, jas hujan dari klinik ke rumah. Nah, itu pelan-pelan aja menikmati air hujan gitu kan. Tapi kan orang itu nggak ngomong gede-gede hujan-hujanan kan gitu kan. Udah tua hujan-hujanan enggak kan? Karena naik motor gitu kan. Ya. Cuman kalau saya lari dari klinik ke rumah kan, ya ini baru masalah gitu. Jadi kita menikmati hujan. Itu juga karena saya menikmati enggak kan? Suasana hati yang senang, pulang bajunya basah semua, naik motor hujannya deras banget, bahkan kadang Rawalumbu itu banjir. Baik-baik saja, nggak pernah kemudian saya pulang dari klinik masuk angin, ya kan? Begitu pula ketika habis dari Ayamburg itu ya kadang masuk angin, kadang nggak, tergantung suasana hati gitu kan, tergantung suasana hati. Lagi enjoy apalagi enggak. Kalau pelajaran yang di sana lagi pelajaran berat, lagi pusing, lagi ujian ya masuk angin gitu kan. Dia enggak ya. Makanya saya tahu sendiri biasanya kalau lagi beban lagi berat ya perjalanan sambil ngunyah kayu manis gitu kan. Jadi alhamdulillah enggak gitu. Atau kadang para petani atau para nelayan ketika hujan itu mereka membuka bajunya. Ya. Apakah semua masuk angin? Tidak. Yang membuka baju nggak masuk angin. Tapi kadang yang pakai sarung gini kehujanan pakai sarung malah masuk angin. Karena dia nggak siap gitu kan. Yang buka baju emang dia emang siap gitu kan. Ini angin dingin. Ini namanya angin dingin yang karena kehujanan. Karena cuaca biasanya. Ini gejala yang muncul biasanya kurangnya keringat di cuaca yang panas. Jadi ketika hawa panas pun dia nggak keluar keringat. Ini ciri-ciri angin dingin. Kemudian bernafas dari hidung, pilek, bening dan keluar dari hidung gejala yang ini. Terkadang juga batuk dengan suara yang berat, tidak jelas dan ludahnya bening. Terkadang disertai dengan diare paginya. Ya saya kan misalnya kan habis bepergian jauh, kemarin habis bepergian jauh misalkan keluar kota, pulang-pulang kan biasanya kadang-kadang buang-buang air. Itu namanya angin dingin. Kemudian tidak menyukai dingin, artinya air dingin juga nggak mau, cuaca dingin, suasana dingin juga nggak mau. Kemudian disertai dengan pusing, sakit kepala, pusing, suara parau, ya kan, suaranya agak serak sedikit, gatal di tenggorokan, ya. Kayak sekarang, agak keluar. Sedikit. Ini sifat manusiawinya agak keluar karena baru perjalanan jauh, baru perjalanan jauh, jadi baru di booking jadi supir, jadi perjalanan jauh. Kemudian demam ringan, ya, suaranya hilang. Kemarin sempat suaranya hilang, tapi saya biasanya menikmati. Terkadang ada mimisan, tapi enggak mesti. Kemudian nyeri di tubuh yang berpindah-pindah. Ya, ini perlu biasa. Tanpa tempat yang tetap, jadi nyerinya karena nyeri angin. Jadi nyeri angin itu nyerinya berpindah-pindah. Ya, kalau rematik itu nggak pindah-pindah ya berarti bukan dari angin. Kalau encok kan nyerinya pindah-pindah, itu namanya angin. Kemudian nyeri di persendian, kadang-kadang beberapa sendi itu nyeri semua gini, sendi-sendi. Kemudian hidungnya juga mampet, kemudian kadang muntah. Ya, kayak saya semalam muntah juga. Jangan dikira enggak, semalam muntah, tadi pagi diare itu. Itu sempurna, itu paling asik itu. Jadi kalau kecapean nggak begitu kayaknya kurang sempurna, gitu kan. Habis itu kerokan, gitu. Mantap. Jadi pengobatan yang murah dan romantis, ya kan. Makanan obat yang cocok itu tadi yang tadi ditayangkan. Kemudian juga beberapa makanan ada misalkan teh dengan daun peppermint gitu ya. Daun mint ya, teh dengan daun mint. Kemudian bisa juga lada, adas, jahe segar. Ya, kemudian kencur dikunyah. Ini juga efektif digunakan, itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya juga angin dan panas. Kalau tadi angin dan dingin, ini sekarang angin dan panas. Ada pun gejala yang muncul
Maka flu disebabkan oleh angin dan panas adalah batuk, lendirnya kuning, keluar lendir, banyak keluar lendir, lendirnya agak kuning. Demam yang lebih parah dan menggigil. Ya, sakit kepala dan pusing karena panasnya cuma di luar ya. Badan panas banget, tapi menggigil dia. Dalam dingin, luar panas. Ya. Jadi panas dingin silih berganti. Sakit kepala dan pusing, matanya tidak tahan cahaya, silau karena ginjalnya kecapean. Ya. Pembengkakan dan tidak menyukai dingin. Tidak menyukai angin juga. Sedikit kena angin dia Langsung kedinginan. Pilek kental dari hidung, kemudian mimisan. Kemudian matanya nyeri, tenggorokannya nyeri, gampang berkeringat. Ini bedanya. Kalau tadi yang karena angin dingin berarti dia tidak berkeringat. Kalau kena angin panas dia berkeringat. Kemudian matanya merah, haus, selalu haus. Ya. Giginya sakit, urinnya berwarna kuning. Ya. Kemudian lendir keluar dari hidung. Maka prinsip pengobatannya sama seperti tadi ya, karena yang namanya pengobatan angin itu rata-rata pedas atau aromatik. Ya. Beberapa bahan makanan yang dikonsumsi yang bagus adalah pisang. Ya, kemudian jamur hitam ditumis, kemudian air garam untuk meluruhkan dahaknya, kemudian sayur bening bayam. Kalau saya kemarin baru sampai langsung sayur bening, bayam dan oyong. Ya. Kemudian stroberi, langsung bikin obat istri, tapi maksudnya bentuknya makanan. Ya. Kemudian stroberi, ya. Kemudian rebung, kalau pisang ada juga. Kemudian mentimun, ya. Kemudian juga bit tapi daunnya. Kemudian daging kelapa. Nah ini yang belum. Kemudian belum makan daging kelapa maksudnya. Kemudian seledri, ya ini kemarin saya sudah, dan daun bawang itu juga sudah. Udah agak enakan. Ya, jadi saya selalu yang saya konsumsi seringnya bukan resep yang ditampilkan, tapi makanan yang saya sampaikan ini. Seringnya saya lebih menyukai makanan karena terkena aturan pengobat, terkena aturan Ibnul Qayyim. Ya. Ibnul Qayyim itu seorang pengobat yang ahli, itu tidak buru-buru mengkonsumsi obat, tetapi makanan didahulukan. Karena terkena aturan itu kan jadinya. Ya, kalau saya mengkonsumsi obat langsung, ini namanya nanti dikira Allah nggak ngasih ilmu pengobatan, nggak bersyukur jadinya. Sebagai bentuk rasa syukur saya kena aturan nih. Ya, jadi termasuk orang yang kena aturan. Ya, kadang-kadang makanya kalau mau dibilang ahli pun kalau dikit-dikit minum obat berarti secara aturan dia belum masuk. Gitu kan. Itu daging kelapa. Ini daging kelapa kemarin saya tidak konsumsi karena pas bawa barang salah kecetit gitu ya. Klak, pinggangnya sakit. Jadi biasanya saya kalau konsumsi daging kelapa itu karena karakter tabiat tubuh saya itu panas gitu ya. Karena tabiat tubuh saya itu panas, makanya kalau diminum air kelapa panas tabiat akan padam, maka saya tidak mengkonsumsi. Jadi yang tahu hanya pengobat ahli bahasa seperti ini. Ya kan? Kemudian makanya saya menghindari minum kelapa untuk saat ini. Nah, tapi dagingnya itu boleh-boleh saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir ya. Masih banyak sebenarnya, tapi 3 aja cukup lah. Kemudian sindrom panas di musim panas. Ini yang kenapa saya bahas karena terkadang sangat jarang orang flu tapi musim panas. Padahal jarang membahas. Seringnya orang yang kenal flu itu musim dingin. Padahal bulan puasa flu itu banyak gitu ya. Benar. Ya kan? Nah itu flu musim panas. Kalau flu musim dingin mah gampang, minum jahe. Ya kan? Ini flu musim panas. Seperti bulan Ramadan dan sebagainya. Kalau musim dingin tadi ya sudah untuk pekan ini. Untuk bulan-bulan ini itu sudah dibahas di pertama tadi, poin pertama. Poin ketiga, flu dikarenakan panas di musim panas, ya, karena cuaca. Gejala yang muncul adalah tidak nyaman di dada. Dibilang nyesek juga enggak. Dibilang debar ya enggak, tapi enggak nyaman. Itu enggak enak aja, enggak puas. Kemudian adanya sembelit, disertai dengan batuk, pusing, tetap batuk ya. Jadi tadi ada batuk semua ya. Semuanya ada batuknya semua. Karena ini batuk karena flu. Kemudian pusing, bibir kering atau rasa kering di mulut, kering di luar karena cuaca. Kadang-kadang kulitnya juga kering. Kemudian mudah lelah karena cuaca. Kemudian juga merasa putus asa, haus.
Ya, kayaknya itu tadi nafasnya juga ngambang, pandangannya juga ngambang. Kemudian rasa berat di kepalanya lebih berat dan demam yang tinggi. Ya, kemudian mual dan muntah, tapi nggak ada keluar keringat. Ya. Ya. Gangguan buang air kecil dengan urin yang kuning bahkan terkadang sampai merah. Kemudian nafasnya tertekan dan cepat, gini ya. Jadi nggak plong, lebih tertekan. Berkeringat karena cuaca panas atau mengenakan pakaian yang hangat. Ini sebenarnya hal ini bisa dilatih. Makanya dulu saya ketika masih belajar itu seringnya dilatih fisik dulu, nggak lulus kalau nggak kuat. Kita disuruh lari jauh tapi berhenti nggak ngos-ngosan gitu. Balapan lari gitu ya sama teman-teman, nggak dihitung yang menang. Mungkin balapan lari gitu. Kita taunya kan guru itu ngitung yang menang. Begitu sampai ternyata yang menang itu yang bukan yang sampai duluan, tapi yang begitu sampai nggak ngos-ngosan. Ternyata begitu. Ya kita kan nggak tahu ya. Taunya kan yang namanya balapan lari pasti ngos-ngosan. Yang menang yang nomor satu ya kan. Sampai duluan muter ini, nanti sampai sini lagi. Terkampung ini, kemudian sampai sini lagi. Wow, kita lari. Dikira yang datang pertama juara satu. Ternyata yang begitu kumpul semua, dihitung kan. Ternyata yang juara satu yang nggak ngos-ngosan. Jadi nggak harus sampai duluan. Nah, makanya ini termasuk untuk benteng diri. Jadi ketika kena nafas itu masih sudah kuat. Ini dulu kami ya. Kami seperti itu. Jadi ada acara seperti itu. Artinya bekerja keras tapi tidak ngos-ngosan. Kemudian berkeringat karena cuaca panas atau mengenakan pakaian yang hangat. Sedikit mengenakan pakaian hangat kita berkeringat. Atau terkadang banyak keringat. Urin yang sedikit kemudian memerah. Haus. Maka makanan-makanan yang cocok selain tadi ramuan tadi, makanan yang cocok ada apel ya kan, kemudian air kelapa, ini baru masuk air kelapa, kemudian lemon, semangka, apelnya apel hijau ya, kemudian semangka sampai ke putihnya, semangka sampai ke putihnya, kemudian pisang kalau ada pisang kepok atau pisang Ambon ya, kemudian rebung bambu ya, kemudian seledri, putih telur, ayam kampung. Kalau ada kepiting. Kalau ada kepiting. Saya berani ngomong karena MUI udah menghalalkan loh ya. MUI itu tahun 2007. Saya punya fatwa MUI loh ya. Jadi jangan dikecam dulu. Nanti dikecam, oh ini Wahabi. Jangan dulu ya. Sebentar dulu. Jadi saya punya fatwa MUI. Saya punya buku karena dulu saya ngisi di sana. Jadi kan berarti bersahabat dong yang ngisi di sana soalnya. Dan saya dikasih hadiah buku. Beberapa souvenir lah ya, diantaranya dari buku Fatwa MUI. Kalau nggak keliru tahun 2007 MUI menghalalkan kepiting gitu ya. Nah, jangan dicerca dulu di kepiting. Tapi kalau yang masih belum menerima ya yang nggak usah dimakan nggak apa-apa. Tapi kali ini kan kepiting ada dihalalkan oleh MUI gitu ya. Jadi kalau sesat kita kan nanti wah itu mah pribadi gitu kan. Dikira begitu. Kalau dicerca kan gampang. Tapi kalau MUI ya MUI kan bersama gitu ya. Saya membawa fatwa MUI. Kemudian juga minyak pepermin. Atau daun mint lah ya. Nah, ini juga efektif digunakan untuk gangguan sindrom panas di flu, dikarenakan sindrom panas di musim panas. Ya. Dan tentunya perubahan cuaca ini, kalau sebenarnya ada bilang cuaca ini perubahannya ekstrim, sebenarnya nggak ekstrim. Karena tubuh kita itu yang namanya cuaca itu detik demi menit demi jam itu selalu berganti kan. Hanya tubuh kita adaptasi kan. Gak mungkin yang namanya hari ini pagi langsung malam kan, gak mungkin. Ya kan. Di Cilengsi sekarang ini kemarin pagi-pagi langsung malam. Itu namanya ekstrim gitu ya. Enggak lah, pagi tetap siang terus berganti sore berganti malam berganti pagi lagi. Maka saya rasa nggak ada sesuatu yang ekstrim. Cuman kadang-kadang orang begitu sakit katanya cuaca ekstrim. Padahal nggak ada cuaca ekstrim gitu ya. Semua segala sesuatu atau ada mukodimahnya gitu kan. Ada mukodimahnya. Mau hujan juga ada angin dulu ya. Serasa mau tsunami pun pasti ada tanda-tandanya. Cuman orangnya paham apa enggak gitu aja lah. Dan tubuh itu terkadang bisa apa enggak menerima, karena binatang pun tahu ini mau hujan mereka kemana dulu lah, kumpul di mana gitu kan. Ini mau hujan kayaknya mau banjir. Orang kita di sini di dulu ketika saya rumah banjir itu, rumah belum banjir itu semut sudah
pada Ngumpul ini, semua ngumpul. ke atas itu kan. Begitu ternyata, oh banjir. Dia lebih tahu daripada kita. Masya Allah. Cerdas juga dia. Tapi kan dia nggak pernah sekolah kan. Saya yang sekolah 11 tahun lebih aja kalah sama dia. Dia kan. Padahal saya tahu dia nggak sekolah. Taunya saya. Karena nggak pernah duduk di sekolahan saya. Ketika saya ngajar nggak duduk. Ternyata mereka cerdas. Jadi saya rasa ada hal yang memang binatang itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan instingnya. Ini maha kasih sayangnya Allah kepada kita, ya apalagi kita makhluk yang dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian lebih berakal pastinya, Allah juga menyayangi kita. Ya, jangan berburuk sangka. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikit 3 poin tadi, saya kira mencukupilah daripada kebanyakan, tapi nanti waktunya habis. Ya, itu demikian jawaban saya. Baik, jazakallah khairan sisi atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Iya, Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau tanya tentang ini untuk adik saya. Adik saya ini kalau pulang ke Jawa ya, Jawanya kebetulan Surabaya, itu pasti mengeluhkan gatal gitu loh sini. Gatal, kemudian nanti lama-lama muncul bintik. Setelah bintik nanti akhirnya kalau digaruk jadi penebalan. Ya kalau penebalan digaruk lagi jadi luka gitu sih. Di sini tinggalnya di mana? Sekarang tinggalnya di Tangerang sekarang. Di Tangerang, Surabayanya mana? Surabayanya di daerah kota. Kota. Iya, di tengah kotanya Surabaya itu. Nah, itu cepat, tapi dalam 3 tahun ini, kalau dulu nggak pernah. Gatalnya berapa lama? Kalau habis pulang gatal berapa lama? Itu biasanya sekitar 24 jam sampai 36 jam gitu lah kira-kira. Satu hari. Sebentar ya, 1 hari. Kalau balik ke Tangerang lagi, normal lagi. Oh, baik lagi. Tangerang lagi normal lagi. Kalau di kota lain enggak. Dia coba kota lain enggak. Cuma pulang ke Jawa. Kalau main pulang ke Jawa ya kayak gitu lagi. Gitu. Nah, itu kenapa sih dan bagaimana penyembuhannya sih? Baik ya. Begitu sih. Terima kasih. Ya. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebenarnya kalau penyembuhannya paling gampang, jangan ke Surabaya. Tapi Jadi ini ada keperluan. ya ada keperluan. Jadi karena ada beberapa hal ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kaidah kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah hibdus shihah. Ya kita enjoy saja menjalani apa yang rutinitas yang membuat kita sehat, gitu kan. Dan masing-masing punya kebutuhan yang tidak serupa dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-hamiyah mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita lakukan menjadi sakit. Ya, entah itu tadi ke Surabaya kemudian menjadi sakit gitu ya. Dia nanti paling tidak hitung-hitungan lah. Kebutuhannya sebesar apa, kemudian gatalnya cuma 24 jam ini lah ya. Apa-apalah kalau memang ke orang tua dan sebagainya. Tapi kalau ke kota lain itu tidak. Saya sedikit ingin menyampaikan masalah tabiat. Jadi manusia itu memiliki 2 tabiat. Yang pertama adalah tabiat bawaan, yang kedua adalah tabiat kebiasaan. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebiasaan merupakan tabiat kedua. Tapi semua manusia itu memiliki tabiat kebiasaan, tabiat bawaan. Ya. Misalkan dia lahir di Surabaya, maka dia punya tabiat bawaan Surabaya gitu kan. Tapi dia kalau bertempat tinggal di suatu tempat, dia akan menjadikan orang itu tabiat kebiasaan di tempat yang lain. Permasalahan ini tidak sama dengan mukim secara syar'i. Jadi artinya gini, kalau para ulama, ya, kayak Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi itu berpendapat, katanya ada 2 pendapat tentang disebut mukim, menisbahkan diri ke suatu daerah. Beliau katakan terkadang 4 tahun boleh menisbahkan ke daerah tersebut. Misalkan saya di Yaman 4 tahun, berarti saya boleh Abu Muhammad Al-Yamani gitu kan. Kalau 2 tahun, tapi ada juga yang berpendapat 2 tahun itu boleh. Itu pendapat beliau. Tapi ada pendapat dari sisi pengobat. Pendapat dari sisi pengobat adalah yakni ketika 3 bulan dia hidup di suatu daerah, maka dia bisa dinisbahkan kebiasaan daerah tersebut. Misalkan saya dari Pemalang.
kemudian saya sudah tinggal di Bekasi lebih dari 3 bulan, maka saya sudah tidak bisa lagi, tabiat saya tidak bisa lagi disamakan dengan orang Pemalang gitu kan. Karena contohnya begini, misalkan kita bepergian, safar ya, kita safar, kita bepergian. Kita boleh qashar, misalkan saya ada di Solo atau di mana ya, atau misalkan pergi ke Sumatera atau apa, kan terjadi perselisihan pendapat sampai berapa lama boleh qashar kan, artinya tapi kalau paling tidak kan yang maksimal kan 3 bulan, kalau sudah 3 bulan ya sudah, masa dia 4 bulan di situ masih qashar terus kan nggak mungkin kan, 1 tahun qashar terus kan nggak mungkin juga kan, makanya batasnya 3 bulan tadi. Jadi kalau sudah 3 bulan ya sudah, dia dikatakan tabiat sana gitu. Artinya kalau ini adiknya bapak ini dia mungkin lahir di Surabaya ya. Kemudian beliau tinggal di Tangerang kalau lebih dari 3 bulan, apalagi 2 tahun, apalagi 4 tahun sudah mukim di Tangerang, maka tabiat dia menjadi tabiat Tangerang. Tapi ini bukan tabiat bawaan, tapi tabiat kebiasaan. Ya, tabiat kebiasaan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah ketika dia balik ke daerah tabiat bawaan itu akan jadi masalah? Harusnya tidak. Kecuali di daerah tersebut terjadi perubahan tabiat daerah. Makanya Imam Ibnu Qayyim memberikan syarat yang ketat kepada seorang pengobat. Seorang pengobat harus mengetahui kondisi pasien dari sisi lingkungannya, geografis, letak geografisnya, kemudian yaitu cuacanya, umurnya gitu kan. Karena ketika suatu daerah itu kondisinya akan berubah-ubah. Tidak bisa dikatakan, kan kadang-kadang begini, Cilengsi dulu sejuk sekarang panas, misalkan begitu, atau Cilengsi dulu panas, Puncak dulunya sejuk sekarang panas, kan begitu tuh. Itu fakta ya, nggak mungkin kalimat puncak itu kan yang tertanam di benak kita kan sejuk. Tapi sekarang kan Cipanas ya panas, gitu kan? Belum tentu sejuk gitu ya. Mungkin terjadi perubahan di Surabaya. Satu, kedua, mungkin ada beberapa makanan yang memang nggak cocok. Ada beberapa makanan yang memang tidak cocok dengan beliau ini. Ya. Pada saat di Surabaya. Pada saat di Surabaya. Dan coba diperhatikan apa yang selalu dimakan di Surabaya yang tidak pernah ketinggalan. Gitu kan. Kadang begini, ada kalanya misalkan udang. Udang ya saya bilang. Saya punya teman itu di Jakarta makan, jangankan makan udang, makan ikan aja semua badan gatal. Begitu kita ke Batam, di pulau gitu ya, pulau loh ya. Kemudian, saya nggak bisa makan. Kita datang ke restoran seafood, warung makan lah ya, bukan restoran, warung makan, keren banget restoran. Rumah makan, gitu ya, rumah makan seafood. Itu seafood semua. Ya walaupun ada cak kangkung biasalah. Tapi wajibnya itu ya seafood. Nah, teman saya ini di sini juga di Cilengsi. Aduh, gimana Bu Ahmad? Saya itu makan ikan aja gatal gitu. Mau tidak mau harus dimakan. Tapi mau nggak mau harus dimakan gitu kan. Ada udang, ada cumi, kerang, kepiting. Saya bilang udahlah nggak apa-apa. Ikan di sini nggak apa-apa Pak. Saya jaminannya, jaminannya saya sebagai jaminan gitu kan. Kadang-kadang kan begitu kan, Anda boleh keluar dari penjara jaminannya saya, ini saya jaminan, saya yang menjadi jaminannya, nggak apa-apa insya Allah. Beliau makan, jangankan ikan ya, kasarannya udangnya juga dimakan gitu ya, cumi. Beliau tuh sensitif, cumi, udang, kerak, kepiting, boro-boro itu ikan aja beliau gatal. Makan di sana nggak gatal, wah dia ajib, apa aja selesai makan gatal, ini enggak, nanti lagi masuk ke hotel nggak gatal juga gitu. Pulang ke rumah nggak gatal juga. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada makanan yang memang di daerah situ tanpa kita ketahui itu ternyata tercampur merkuri yang menyebabkan tubuh kita itu sensitif gitu ya, gatal. Maka itu harusnya cari tahu. Beberapa Qadarullah kita lagi membahas ini ya masalah flu, dan obat yang tadi disampaikan ini juga obat yang digunakan untuk alergi. Ya. Artinya dikarenakan perjalanan jauh, perubahan lingkungan ya secara cepat otomatis kalau pakai pesawat. Berarti secara cepat ya. Karena pakai pesawat itu kan sampai ke Surabaya. Tapi kalau pelan itu kan adaptasi. Kalau AC-nya dibuka, kalau jendelanya dibuka, kalau jendelanya nggak dibuka juga perubahan yang cepat. Gitu ya. Ini perubahan cepat yang tidak kuat, maka ramuan tadi itu termasuk cocok digunakan untuk orang yang perjalanan alergi gatal dikarenakan cuaca,
itu juga bisa digunakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang berada di Tangerang. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Namira di Jambi, Ustaz. Abu Namira di mana? Di Jambi. Jambi ya. Silakan. Ini pertanyaan buat orang tua. Mm-mm. Orang tua saya ini terkena penyakit tumor di otak, Ustaz. Ya. Jelas sudah diangkat tumornya, cuma hasil dari dokter katanya ini tipe tumor yang dia bisa tumbuh kembali, Ustaz. Jadi mohon solusinya untuk pengobatannya, Ustaz. Baik. Itu keluhan yang dirasakan saat ini apa aja, Pak? Saat ini sih yang jelas badannya belum 100% fit kembali, kemudian ingatannya belum kuat juga seperti saat biasa. Kemudian anggota gerak bagian kanannya, karena dia, kalau penjelasan dokter kan dia tumornya berada di otak kanan ya, bisa terpengaruh ke motorik yang sebelah kanan ya, jadi bagian kaki kanannya, tangan ini responnya masih belum stabil gitu, Ustaz. Tapi semenjak operasi sih sudah lumayan. Baik, usia berapa, Pak? Usianya 61 tahun. 61 tahun. Baik. Baik, itu saja pertanyaan. Ya, Ustaz. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinsi. Ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinsi. Ada 3 jawaban saya. Ya. Yang pertama dari sisi penjelasan itu kelihatannya dokter sudah paham betul ya sampai melakukan pemeriksaan. Maka saya anjurkan ya, jawaban yang pertama itu saya anjurkan untuk berkonsultasi lebih lanjut gitu ya, agar dikawal perkembangan kesehatannya gitu kan. Karena jangan sampai kemudian putus di tengah jalan atau di persimpangan jalan, kemudian kita memilih jalan lain gitu ya. Padahal sudah bersama dari rumah, ya sudah seia sekata ketika datang ke rumah sakit kemudian dilakukan pemeriksaan kan udah seia sekata, ya kan. Kemudian ketika ada persimpangan jalan, mentang-mentang di sebelah kanan atau kiri itu mungkin ada bunga tatar atau bunga liar yang kelihatannya indah, kemudian menyeberang gitu ya. Karena pengobatan klasik ini kita katakan bukan sebagai pengobatan, karena di pemerintahan kita ini, negeri kita ini, yang namanya pengobatan itu cuma satu, yaitu kedokteran konvensional atau western medicine atau kedokteran barat. Adapun yang lain ya terserah menggunakan nama apa. Maka dengan senang hati, sangat senang sekali, bukan senang hati, karena ini termasuk apresiasi dari pemerintah, saya rasa luar biasa sekali. Ketika pengobatan tradisional tidak disebut sebagai pengobatan, itu sangat pas sekali. Karena kami dari dulu juga ingin mengatakan budaya kesehatan gitu ya. Tidak. Tapi kalau dipaksa pengobatan ya pengobatan. Tapi kalau disuruh untuk mencari nama sendiri, maka kami budaya kesehatan. Budaya kesehatan. Ya. Jadi ya kita budaya. Jadi kaum budayawan. Jadi kan lebih nyaman kayaknya ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau sudah ditangani oleh pengobat, sudah seia sekata dari awal, ya start, kemudian terus saja berjalan. Jangan sampai kemudian di persimpangan jalan memilih jalan sendiri. Ya, nanti tidak ada yang membimbing. Apalagi ini kan ditempel ya, membimbing. Ya, jangan sampai kemudian dari bimbingan yang hadir kemudian mencari bimbingan yang tidak hadir. Kita kan nggak hadir ya, nggak bisa jadikan pegangan, nggak hadir. Kayak bisa jadikan pegangan karena nggak hadir. Kalau sudah, ini kita itu biasanya digunakan bagi orang-orang yang belum mendapatkan penanganan, ya, atau memang penyakit-penyakit yang belum ditangani dan memang punya keinginan untuk kebiasaan juga pengobatan, menggunakan pengobatan dengan budaya kesehatan tradisional atau klasik.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya pengobatan klasik ini ketika memandang gangguan yang seperti itu, tumor itu kan sudut pandangnya berbeda. Yeah. Karena pengobat klasik itu tidak ada tumor gitu ya. Makanya ketika seorang pengobat itu tidak mengetahui penyakit, ini kan penyakit kedokteran barat ya. Kalau seorang pengobat yang tidak mengetahui itu ya tidak bisa menjudge, tidak bisa menghukumi, karena al ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita harus tahu betul dulu. Ya kayak tadi aja flu saja, kita lakukan penelitian sampai beberapa poin kita bahas. Karena mau nggak mau kan masyarakat itu kan tanyanya flu. Yeah. Nggak ada masyarakat saya terkena angin dan dingin, nggak mungkin. Saya terkena angin panas, nggak mungkin kan? Benar. Nggak ada itu. Adanya saya terkena flu gitu, simple gitu ya. Bagaimana penjelasan Anda ini gitu kan? Yeah. Ini kan tugas kalau orang dulu, kalau pertama kali dokter datang ya di tahun 1800-an ya, orang katakan itu kata tabib saya masuk angin, dokter setengah mati masuk angin itu apa? Beliau teliti, oh ternyata flu gitu kan, dikasih nama flu. Dokter untuk memberi nama, memsosialisasikan nama flu, asam urat, gitu kan. Kemudian darah tinggi, oh itu setengah mati, 200-an tahun, dari 1800-an untuk mensosialisasikan nama. Dan sekarang kami setelah 200 terkubur, ya, kemudian istilahnya ini dibangunkan lagi, maka kalau saya bilang istilahnya kebangunan penghayu, bukan terbangun atau dibangunkan, tapi kebangunan. Itu artinya apa? Terserah, suka-suka saya karena saya punya bahasa sendiri. Jadi ini istilah saya itu kebangunan. Nggak tahu artinya apa. Sudah ya nggak tahu aja. Jadi maka saya istilahkan, mungkin orang lain kebangkitan itu. Kalau saya nggak cocok kebangkitan itu, saya cocoknya itu kebangunan. Maka dari sisi ini kan berarti berbeda. Saya harus mensosialisasikan. Lah, tumor otak itu angin apa kan? Ya enggak? Iya. Jadi tumor otak itu angin apa? Karena di dalam kamus kami kata Imam Ibnu Qayyim angin panas, dingin, kering, lembab. Jadi dia masuk kategori apa? Gitu kan? Sebelum melakukan penelitian, kemudian sampai kepada jas ini lembab atau ini panas, oh ini kering atau ini komplikasi panas, kering, lembab. Oh ini ya seseorang skut diam, nggak bisa berbicara. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, secara umum saya memberikan nasihat bagi orang yang fisiknya lemah kayak tadi, maka bisa mengkonsumsi kayak habatus sauda, itu sangat mendukung, 1 sendok teh dimakan, atau mengkonsumsi madu 3 sendok makan bangun tidur mau tidur ya. Tapi dikonsultasikan dulu ke dokternya, boleh apa enggak kan itu. Kemudian madu 3 sendok makan bangun tidur mau tidur, atau ketika lemas ngejus korma 7 butir di jus dengan 3/4 air gitu kan, kemudian diminum, tapi tetap dikonsultasikan dulu dengan dokternya ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Abu Namira yang berada di Jambi dan kita semua yang menyimak. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Kita awali dari Ibu Danil, tidak disebutkan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, tubuh bagian kanan saya sakit, kepala, kemudian sakit kepala juga, kemudian di perut bawah, pinggang sampai kaki. Dan mohon maaf, di bagian anus juga gatal, pinggang juga rukuk berbunyi. Apakah ada resep herbal? Ketika rukuk berbunyi? Iya, nah, mohon nasihat. Ada beberapa hal yang bisa digunakan. Saya lebih suka menggunakan makanan dulu ya. Ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kencur ditambah dengan 1 ibu jari kunyit umbiknya. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Kalau tidak ada berarti 3 lembar daun alpukat. Ya, kemudian direbus semuanya dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya agar tersisa separuhnya. Kemudian saring bagi 2, masing-masing setengah gelas ya. Kemudian boleh dikasih madu atau gula merah. Ya, kemudian minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukur Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umur Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
Since umur saya 71 tahun, saya mempunyai keluhan kedinginan. Apabila kedinginan, tulang-tulang sendi menjadi sakit. Herbal apa yang cocok buat saya, Sinse? Ini sudah selama 1 bulan. Ini cocok sekali adalah resep yang tadi. Yang tadi ya. Yang tadi ini termasuk masuk kategori tadi. Ya, angin. Kalaupun tidak dijudge sebagai flu ya Iya. sama, itu Sama. angin dingin. Ya karena nggak harus, karena sebenarnya obat ini kan bukan harus flu. Bisa digunakan untuk flu, tapi sebenarnya untuk angin dingin. Makanya, ini masuk kategori angin dingin yang pertanyaan yang tadi. Jadi silakan caranya gimana untuk lihat video nanti ya setelah selesai, di setel lagi di YouTube atau Facebooknya ya. Facebook ya. Roja, di Facebook Roja, kemudian bisa disimak tayangan videonya. Nah ini bisa dilakukan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran Sisi atas jawabannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisi, untuk kapulaga yang lokal, apakah sama dengan kapulaga Arab untuk khasiatnya? Beda. Ya, Kapulaga lokal dengan kapulaga Arab itu berbeda. berbeda. Tapi orang Indonesia boleh saja menggunakan kapulaga Indonesia. Kalau orang Arab boleh juga menggunakan kapulaga Arab. Ya, jadi nggak jangan terlalu dipusingkan, karena kalau kita menggunakan kaidah Ibnu Nabawi, ma'anzal dan ilangzul sifan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Jadi kalau alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang ya, bukan hidup di zaman kuda. Kalau kita kita menjadi warga kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini kan Tarumanegara ini ya. Di tahun 400 Masehi, untuk mendapatkan kapulaga Arab bagaimana caranya? Kan Allah turunkan penyakit di sini, kemudian nyarinya harus ke Arab. Wah itu titah raja suruh nyari kapulaga, berarti berapa bulan kita mengarungi ke sana gitu kan. Jadi Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Di sini penyakitnya, carinya di sini saja deh. Nggak apa-apa, nggak mungkin Allah kemudian menguji kita, kemudian obatnya ditaruh di jauh. Nah, ini mah namanya teka-teki harta karun bajak laut. Jadi susah sekali dicari ya kan. Tapi kita ini hidup bener nih. Kita ini hidup fakta nyata, tidak lagi hidup di dalam khayalan mencari harta karun bajak laut. Enggak. Ya, jadi biasa saja. Kapulaga sini Indonesia nggak apa-apa. Baik Sinse, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Sinse, sebagai iktitam atau penutup, silakan. Ada nasihat dari guru saya sebagai penutup. Saya ingin katakan bahwasanya kalaulah kita senang ketika diberi, kemudian juga sedih atau merasa sempit ketika ditolak atau tidak diberi, maka ini menandakan masih adanya sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Dan kita belum benar-benar menjadi seorang hamba yang baik. Ya. Karena walau bagaimanapun juga Allah ciptakan kita menjadi hamba. Ya kan? Dan seorang hamba itu ya terkadang diuji, terkadang dipuji. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang Allah lagi angkat derajatnya, kadang Allah lagi berikan kemudahan-kemudahan gitu kan. Kadang Allah lagi berikan rezeki, kadang Allah lagi berikan kelapangan. Tapi Allah juga berhak untuk memberikan ujian. Maka jangan sampai, sebagai seorang hamba ya kita jalani. Jangan sampai kemudian kesulitan membuat kita sesak sedih, seakan-akan semua karunia nikmat yang datang dari Allah itu tidak ada nilainya. Sementara ketika lagi dikasih kelapangan kita lupa diri. Seakan-akan Allah bukan dari Allah tapi dari usaha kita. Korun itu ya. Ini namanya sifat kekanak-kanakan, bukan sifat seorang hamba. Ya, maka bagi seorang pengobat, nasihat ini untuk seorang pengobat adalah sekiranya kita memberikan resep atau menangani pasien kemudian sembuh, ya itu ya karena Allah, bukan karena dari kita. Karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obat, bukan kita tuh pelayannya. Maka kata Ibnu Qayyim kita disebut rafiqut tib, hanya pelayan, Allah lah tabibnya gitu kan. Jadi nggak menjas kemudian alhamdulillah resep saya berhasil.
Giliran tidak sembuh kemudian, wah apalagi nih resepnya. Maka kadang-kadang banyak pengobat yang mengobati pasien sukses tapi mengobati diri sendiri nggak bisa. Karena kolbunya yang masih bermasalah kadang. Ya. Makanya ada orang yang pernah belajar. Saya tidak bilang murid saya, tapi bilang orang yang pernah belajar. Karena ada orang yang kadang duduk bermajelis tapi bukan murid kan. Mengatakan 3 tahun dia ngikuti. Kemudian Abu Muhammad ini memiliki sifat egois. Saya enggak. Saya anaknya walaupun sakit tipes, saya bawa ke rumah sakit. Ya, jadi tidak mau benarnya sendiri, tidak egois, tidak sok. Anak saya tipes saya bawa. Ya karena ditangani nggak bisa. Abu Muhammad kalau anaknya sakit enggak, ditangani sendiri. Lah saya kan menjadi penghinaan kalau misalkan anak saya misalkan tipes, saya obati 3 hari sembuh. Begitu sembuh saya bawa ke rumah sakit. Dok, ini anak saya sudah saya obati tipes sembuh, ingin jumpa dengan engkau. Ini kan namanya penghinaan. Ya nggak? Jadi bukan seperti itu kondisinya. Jadi ketika terjadi kegagalan di dalam mengobati, tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi introspeksi diri itu dengan bertambah belajar gitu ya. Tambah belajar mengilmui keilmuan. Kemudian berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Karena yang menyembuhkan bukan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sampai kita senang, hore, ternyata obat saya berhasil sembuh. Begitu nggak berhasil, waduh gimana ini ya? Gimana caranya menyembuhkan dia? Kan repot. Yang menyembuhkan Allah kok kita yang mikirin caranya kan? Kita itu tinggal ngasih obat sesuai dengan keilmuan, selesai. Ini menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Bagi seorang pengobat yang demikian itu, ketika Allah sembuhkan dia yang girang. Ya girang ya, bukan berarti mengakui itu dari hasil karya saya, tapi alhamdulillah ternyata Allah ijabah juga doa kita untuk kesembuhan pasien tersebut. Kalau tidak, ini berarti sifat kekanak-kanakan dan bukan seorang pengobat sejati. Gitu kan. Sebaliknya, kemudian untuk para pasien ketika sedang mengalami sakit, ya sabar. Ya kan? Ketika lagi diberikan rezeki, gembira lah. Dikarenakan Allah memberikan karunia, tetapi gembira dengan batasan seorang hamba. Seorang hamba kan gembira nggak gembira, kewajiban tetap jalan kan. Kayak misalkan seorang OB, mau dia senang mau enggak ya tetap bersih-bersih gitu kan. Dia seorang security, mau senang mau enggak tetap jaga gitu kan. Dia seorang operator, mau senang apa enggak ya ngoperatorkan. Kameramen tetap pegang kamera. Enggak, saya lagi happy nggak mau pegang kamera, kan nggak bisa begitu. Saya lagi sedih, nggak bisa begitu. Jadi seorang hamba meskipun sakit juga, lagi diberi kelapangan, tetap saja ingat itu Allah lagi memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau Allah lagi menimpakan sakit kepada kita, ingat bahwasanya ini ujian dari Allah. Semoga dengan itu Allah memberikan kita kebaikan, dihapuskan segala dosanya, dan ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam keriduannya, kan begitu. Demikian mudah-mudahan ya saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.